Masa pelaksanaan Hari Raya Kurban berlangsung di tengah kabar wabah penyakit kuku dan mulut terhadap hewan ternak sedang merebak. Masyarakat diharapkan ekstra hati-hati dalam mengolah daging kurban. Usai melaksanakan pemotongan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha, panitia menyalurkan daging kepada masyarakat. Namun wabah penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak beberapa pekan terakhir membuat masyarakat harus tetap ekstra hati-hati dalam mengolah daging. Virus PMK biasanya menyerang hewan kurban di bagian mulut, jeroan, dan kaki. Sebelum mengolah dan memasak daging kurban, masyarakat perlu mencermati beberapa hal di antaranya. Pastikan daging dalam kondisi segar dan tidak pucat. Kemudian kondisi daging yang masih bagus bisa dilihat dari tekstur yang kenyal dan cepat kembali ke posisi semula saat ditekan dengan jari. Daging juga harus dibersihkan sebelum dimasak. Namun jika Anda tidak ingin segera memasaknya, daging jangan dicuci dan langsung dimasukkan ke wadah kedap udara. Memasak daging harus matang dengan sempurna, dengan suhu sekitar 700 derajat Celcius dalam waktu sekitar 30 menit. Air rebusan pertama juga wajib dibuang, kemudian daging baru bisa diolah. Jika Anda sudah mengkonsumsi daging, jangan lupa untuk makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan pemirsa, untuk membahas terkait cara aman mengolah dan konsumsi daging kurban, kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, Ibu Suharini Eliawati. Selamat sore, Assalamualaikum Ibu Suharini. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil saja saya Eli, Mbak. Baik, Ibu, di momen Idul Adha ini bertepatan dengan adanya wabah PMK pada hewan kurban. Lalu bagaimana cara mengolah yang aman, Ibu? Ya, boleh sedikit menceritakan ya bahwa yang namanya PMK atau penyakit mulut dan kuku sesungguhnya adalah bukan penyakit zoonosa. Artinya apa? Artinya penyakit tersebut tidak menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Itu yang pertama, seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kalau ada ternak yang terindikasi klinis PMK, daging dan turunannya, susu dan turunannya itu sesungguhnya adalah aman untuk dimakan. Seperti itu, Mbak. Baik. Lalu untuk pengolahannya atau dalam cara memasaknya, apakah ada cara khusus begitu, Ibu, untuk bisa memasak hewan kurban ini? Ya, saya sampaikan bagaimana sih tipsnya untuk ibu-ibu semuanya gitu ya. Yang pertama, saya sarankan untuk tidak dicuci dagingnya. Tapi kalau ada kotoran seperti itu di pinggir-pinggirnya, seperti itu misalnya ada kena tanah sedikit atau masih basah seperti itu, dilap-lap saja pakai tisu atau digunting atau diambil itu, disayat bagian-bagian yang terkena tanah itu. Kemudian dibungkus pakai plastik urep gitu dan disimpan ke dalam kulkas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, potonglah dalam bentuk yang kecil-kecil. Jangan langsung dalam bentuk 2 kiloan atau 3 kiloan atau 5 kiloan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan keluar masuknya daging itu dalam freezer. Kemudian kita mengambil secukupnya kita pada saat akan memasak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, selanjutnya adalah bagaimana kita seperti itu ya, setelah potongan-potongan dalam bentuk yang kecil seperti itu, saya sampaikan kita mengeluarkan gitu dalam, kalau dari freezer seperti itu, kita keluarkan kemudian kita tunggu dulu, jangan langsung dari freezer langsung dimasak. Jadi biarkan dulu dia menjadi suhu yang normal terlebih dahulu. Seperti itu, Mbak. Baik, Ibu, kalau misalkan masyarakat ingin menyimpan ke dalam freezer atau lemari es begitu ya, berapa lama masanya untuk daging kambing maupun sapi? Ya, dengan catatan saya sampaikan, dengan catatan suhu normalnya itu tetap stabil, jangan turun naik, jangan tiba-tiba dingin, tiba-tiba tidak minus lagi. Itu kalau kita membungkusnya benar, kemudian dagingnya memang bersih, tidak terkontaminasi antara daging dan jeroan seperti itu, harusnya lebih 1 bulan, 2 bulan itu masih dalam kondisi yang bagus. Dengan catatan freezernya masih normal ya, seperti itu ya, Mbak. Baik, terima kasih Bu Eli atas informasinya. Semoga sehat selalu, Ibu. Selamat sore. Amin.